Oke. Saya kirim soal ke chat. Kita kerjakan ya. Prinsip yang digunakan, materi yang digunakan sama persis dengan apa yang saya jelaskan minggu lalu ketika saya menjelaskan mengenai sketch curve. Bedanya sekarang bukan untuk men-sketsa kurva, tapi hanya untuk mencari nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi. Ya, sudah nyampe di chat soalnya? Apa ya bilangnya? Ini tuh udah ya. Oke, bentar. Practical problem ya. Practical problem. Soalnya nomor 4. Find two numbers whose product is negative 12 and the sum whose squares is minimum. Ya, tentukan dua buah bilangan yang hasil kalinya adalah negatif 12. Dan jumlahnya, ya, jumlah dari square-nya itu adalah minimum. Perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kalau saya berikan soal seperti ini untungnya dia tidak ada kata-kata bahwa bilangannya harus integer dan seterusnya. Kadang kalau ditambahkan dengan misalnya find two numbers integer, misalnya ada kata-kata integersnya, itu bilangan bulat, kadang kalian tidak menggunakan prinsip derivatif. Kadang-kadang anak-anak nggak pakai prinsip derivatif, sehingga yang terjadi adalah mereka mencoba menebak. Memasangkan semua bilangan bulat, ya, memasangkan semua bilangan bulat yang kalau di produk, kalau dikalikan jadinya adalah negatif 12. Ya, bersyukur kalau kemungkinan pasangan angkanya sedikit. Ya enggak? Kalau banyak? Nah, disinilah prinsip derivatif digunakan ya. Pertama, translate dulu nih. Translate dulu bahasanya ke dalam bentuk bahasa matematika. Kita diminta untuk mencari dua buah bilangan yang hasil perkaliannya min 12 dan sum of yang square-nya adalah yang minimum. Kalian harus lihat yang mau diminimumkan atau mau dimaksimumkan siapa. Hal yang mau diminimumkan atau mau dimaksimumkan itu biasanya menjadi si function-nya. Ya, gitu. Sekarang misalkan dulu nih, nomor 4 ya. Dimisalkan dulu, saya punya bilangan X, Y. Ya, X dikali Y-nya sama dengan negatif 12. Dan tidak ada info apakah ini harus integer atau bilangan apa. Sehingga saya bisa bilang bahwa X dan Y-nya adalah bilangan real. Ya, gitu. Kemudian, karena yang mau diminimumkan adalah sum of whose square is minimum, ya, berarti saya harus mendefinisikan fungsinya. Ya, kira-kira fungsinya apa ya? Kira-kira fungsinya apa? Pertama kali, mungkin fungsinya bergantung pada dua peubah. Ibu belum ajarin loh yang dua peubah, iya belum. Nanti kita coba ya, kita coba apakah yang dua peubah ini bisa menjadi satu peubah atau tidak. Pasti bisa, ya, karena problem yang saya kasih kita hanya bahas yang satu peubah saja. Kira-kira kalau sum of whose square is minimum, abaikan kata minimumnya, berarti kalau di bahasa matematik berarti seperti apa bentuknya F-nya? Ada yang mau raise hand? Coba kita lihat dulu. Ada yang raise hand apa enggak? Ada yang mau raise hand? Kira-kira kalau sum the square-nya tanpa ada kata-kata embel-embel minimum, kira-kira fungsi f(x) yang mau kita cari itu seperti apa? Vincent Novian. Vincent, berarti F-nya apa Vincent? X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Hanya ini saja? Nah, teman-teman, Vincent terima kasih boleh tulis NIM-nya di chat. Jadi teman-teman,
kadang-kadang bisa kebulak-balik. Ya, kadang-kadang secara matematika bisa kebulak-balik. Jadi kadang-kadang ada yang mungkin menerjemahkannya adalah X plus Y baru di squarein. Ya, hati-hati di sini yang diminta adalah sum whole square-nya is minimum. Berarti dia penjumlahan ya, yang masing-masingnya di-square-kan dulu. Jadi X-nya dikuadratkan sama Y-nya dikuadratkan dulu. Baru dijumlah. Nah, ini yang mau dibingungkan yang mana? Yang mau dibingungkan adalah yang F-nya. Sedangkan katanya Miss ini, Bu Fiska ini belum jelasin nih fungsi 2 peubah. Bukan belum jelasin, memang tidak akan ada di kalkulus 1 fungsi 2 peubah. Kok Ibu bisa bilang 2 peubah? Ini ada X, ini ada Y. Artinya 2 peubah. Sedangkan yang diajarkan di kalkulus 1 itu hanya 1 peubah. Bagaimana caranya supaya si F ini yang semula adalah fungsi yang bergantung pada variabel X, Y, gimana caranya supaya dia hanya bergantung pada satu variabel aja? Ada yang tahu boleh raise hand? Amelinda, gimana Mel? Gimana cara Amelinda mengubah yang semula 2 peubah jadi 1? Yang diketahui itu X, Y sama dengan min 12 dijadikan Y sama dengan min 12 dibagi X. Terus betul, sehingga oke. Jadi ininya kalau Amelinda maunya begini ya Mel ya? Iya betul. Oke, berarti sekarang F-nya bergantung pada variabel apa Mel? Pada variabel X. Oke, Amelinda boleh tulis NIM-nya di chat. Teman-teman, Bu, saya tidak suka cara Amelinda. Saya nggak mau pakai cara Amelinda. Boleh nggak Bu, kalau X-nya yang dibikin min 12 per Y? Boleh. Ya, kalau kalian mau bikin menjadi FY sama dengan min 12 per Y dikuadratkan plus Y kuadrat. Boleh nggak Bu? Boleh. Bebas mau gimana aja ya. Nah, karena kita mau mencari yang minimum ya atau maksimum, ini soalnya baik, dia langsung menentukan dia adalah minimum. Ada soal yang misalnya mencari minimum atau maksimum, artinya bisa 2 kemungkinan. Harus dicek dulu nih kritis yang Anda peroleh itu dapatnya minimum atau maksimum ya. Nah, sekarang setelah yang sudah Amelinda dapetin, maka sekarang saya sudah punya fungsi yang hanya bergantung pada satu peubah, dan inilah yang mau diminimumkan. Mau diminimumkan atau dimaksimumkan atau dioptimumkan. Optimumkan itu berarti kita belum tahu hasilnya seperti apa. Ya, kalau ini udah dikasih tahu nih, dia pasti yang minimum. Nah, berarti kita punya bahwa F aksen X-nya harus 0. Ada yang mau coba F aksennya apa? Boleh raise hand? Ada yang ngecat ya? Bentar. Siapa nih ngecat? Oh, ngecat itu NIM ya? Oke. Ini yang angkat tangan raise hand Jafir. Boleh Jafir, boleh tulis NIM-nya di chat. Apa Jafir turunannya nih? X tambah 2. Tambah 2 kali? Kali apa Jafir? 12 X. Minus ya? Ya. Terus? Udah beres belum Jafir? Jafir? Belum. Oh belum, kayaknya putus-putus ya Jafir ya? Belum, habis itu Jafir dikaliin apa Jafir? Belum, Bu. Belum, oke. Maksudnya belum selesai atau belum tahu? Jafir? Enggak, koneksinya jelek. Oh, koneksinya jelek. Oke, iya nggak apa-apa. Yuk, silakan Jafir. Oke. Jadi apa Jafir? Ya mati. Oh enggak. Enggak. Dikaliin 12X pangkat min 2. Iya, betul. Pakai apa nih Jafir namanya? Kalau yang saya ajarin? Pakai chain rule ya. Chain rule. Ya. Iya, oke. Terima kasih Jafir. Teman-teman, jadi ini pakai chain rule. Pertama, bungkus kado paling luarnya adalah pangkat 2. Pangkat 2-nya pindah ke depan. Pangkatnya berkurang 1. Kemudian turunan dalamnya. Bu, kok negatifnya hilang sih punya Jafir? Negatif 12, kenapa jadi 12? Karena ada 12 dibagi X. 12 dibagi X itu samanya dengan 12 dikali X pangkat min 1.
Ya, jadi 12 dikali X pangkat minus 1 diturunkan jadi 12 per X kuadrat. Dan ini harus sama dengan 0. Ya, kita punya sederhanakan 2X minus 288 per X pangkat 3 sama dengan 0. 2X sama dengan 288 per X pangkat 3. Boleh nggak Bu dibagi 2 semua? Boleh banget. X pangkat 4 negatif 144 sama dengan 0. Ya, jadi kita punya X kuadrat minus 12, X kuadrat plus 12 sama dengan 0. Ya, yang ini kita abaikan. Kenapa? Karena di kalkulus itu kita cuma bahas yang bilangan real. Kita nggak bahas kompleks number. Ya, sedangkan untuk yang X kuadrat ditambah 12 itu menghasilkan kompleks number karena imajiner. Sehingga kita hanya mengambil X kuadrat negatif 12. Sehingga diperoleh X-nya berapa? 2 akar 3 atau X-nya adalah negatif 2 akar 3. Udah selesai belum? Belum selesai. Kan yang diminta 2 bilangan kan ya? Sedangkan dari awal saya mentranslate-nya, menerjemahkannya menjadi X dan Y. Sehingga di sini ternyata ada 2 kemungkinan. Nah, kalau ada 2 kemungkinan seperti ini, bisa jadi aja dia merupakan ada maksimumnya, ada minimumnya. Ya, kita harus cari tahu nih, tadi yang tanyakan adalah yang minimumnya. Kita ambil yang hujan nih. Oh enggak, bukan hujan nih. Oh, kipas kan hujan. Oke, lanjut ya. Jadi yang pertama. Oh, boleh silahkan. Itu kenapa enggak min 12 per X-nya kenapa enggak dibagi? Kena, bentar dulu, min 12 per X. yang ini. Bentar, saya tunjuk pakai kuning. Ini. Kenapa yang ini? Yang itu fx sama dengan Oh, fx. Bentar. Fx sama dengan x square ini. ya kan sebenarnya itu 12. Boleh. 12 itu dilipat dulu. Boleh. Jadi kalau misalnya di antara kalian ada yang mau seperti ini, juga boleh. Kan kalau saya tadi ngikutin aja, temennya mau apa boleh. Selama itu nggak salah, nggak masalah. Jadi kalau misalnya jiwa mau dibikin atau teman-teman di rumah ada yang pengen pakai warna kuning, jadi X kuadrat ditambah 144 dibagi dengan X kuadrat, itu boleh. Sama. Coba kalau turunkan, pakai yang kuning ya. Sama ya? Oke, sama, sip. Kalau misalnya hasilnya beda, mungkin salah satu di antara kita ada yang salah ngitung, atau dua-duanya salah ngitung. Ya, jadi boleh. Kita lanjut ya, Jiwo ya. Oke, kita punya nih misalnya, untuk apa nih? Untuk X sama dengan 2 akar 3. Maka nilai Y-nya berapa? Nilainya tinggal min 12 dibagi 2 akar 3. Sehingga Y-nya dapatnya adalah negatif 6 dibagi 3, 2 akar 3. Negatif 2 akar 3. Ya, untuk yang satu lagi, X-nya berarti sama aja ya. Maka dapat Y-nya adalah 2 akar 3. Gitu. Sekarang pertanyaannya adalah tadi, kita mau cari yang nilai F-nya minimum. Ya, F-nya minimum yang mana? Ketika X-nya 2 akar 3 atau ketika X-nya min 2 akar 3? Yang mana teman-teman yang minimum? Yang X-nya adalah 2 akar 3. Y-nya adalah minus 2 akar 3. Jangan lupa bikin kesimpulan. Maka, kalau kalian bukan orang matematika, tidak terbiasa dengan simbol-simbol, kalian boleh pakai bahasa sehari-hari ya. So that, jadi, maka, kalau saya terbiasa pakai simbol matematik. Jadi titik 3 itu menyatakan maka, ya. Maka nomornya adalah, tulisin ya, pakai bahasa, kalau soal cerita, bikinlah kesimpulan pakai soal cerita ya. Maka dapat X-nya, minimum gitu ya.
ketika X-nya adalah 2 akar 3, kemudian Y-nya adalah negatif 2 akar 3. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Oke, saya sambil cari soal yang lain. Figur 26 mana ya? Figur 26. Bu, kalau boleh bertanya, Bu. Boleh. Itu di bagian F aksen itu, Bu, di derivat itu integral itu, Bu. Bentar, Itu bentar di Matthew. bagian- Wait Matthew, pastikan saya melihat apa yang kau maksud dulu Matthew. Matthew, F aksen? F aksen X yang derivatif itu, Bu, yang tadi. Ini? Iya, Bu. Itu Terus? di bagian terakhir yang 12, yang dalam kurung 12 per X kuadrat itu dapatnya dari mana ya, Bu? X kuadratnya, Bu. Oke, ya. Teman-teman, jadi ada yang bertanya, itu dapat dari mana? Saya pakai warna hijau aja ya. Jadi yang ditanyakan adalah yang warna hijau dapat dari mana? Kita punya misalnya saya kasih nama G. Gx-nya adalah kita mau menurunkan min 12 per X kuadrat. Caranya bisa pakai cara punya jiwo. Kalau punya jiwo, min 12 per X kuadratnya boleh dikuadratkan, dibuka dulu kurungnya, boleh. Nanti caranya akan berbeda. Kalau pakai yang ini, temennya tadi kenapa ada dikali 12 dibagi X kuadrat? Ini boleh dibikin seperti ini ya. Negatif 12 X pangkat negatif 1 kuadrat. Lalu habis itu pakai chain rule. Pakai aturan rantai. Yang pertama, kalau aturan rantai itu kemarin saya ngejelasinnya pakai bungkus kado. Ya, bungkus kado terluarnya adalah si 2. Si pangkat 2 ini. Maka pangkatnya bisa pindah ke depan. Sedangkan kado di dalamnya masih sama. Belum diapa-apain. Jadi copy paste gini. Tapi pangkatnya jadi berkurang 1. Jangan lupa dikalikan turunan, karena mepet, yang ini langsung aja ya. Ini langsung. Selanjutnya harus dikalikan turunan dari siapa? Turunan dari yang dalam. Nah, yang Matthew tanyakan adalah yang ini. Turunan dari negatif 12 X pangkat negatif 1 adalah jadinya yang dilingkarin warna hijau. Min 1 pindah ke depan dikalikan min 12 jadi 12. X-nya pangkatnya berkurang 1 jadi X-nya pangkat negatif 2 atau per X kuadrat. Gitu Matthew. Clear Matthew? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Darren, raise hand. Mau tanya Darren? Bu, maaf Bu, saya nanya lagi Bu. Christopher Bu, itu tadi negatifnya hilang kenapa ya Bu? Negatif hilang sebentar. Masih belum ngeh yang mana. Yang Setelah D per DX Bu. setelah Yang kanannya D per DX kan min 12 X pangkat min 1, kok negatifnya jadi hilang ya Bu? Oh, ini pangkat yang ini yang ditunjuk pakai warna biru kan pangkatnya min 1 ya Darren ya? Dikalikan ini ke Christopher depan. bukan Darren. Hah? Ini Christopher bukan Darren Bu. Oh, yang raise-nya Darren. Oke, Christopher. Enggak apa-apa, Chris. Chris, jadi Christopher yang saya tunjuk pakai warna biru udah muncul di laptopmu Iya, di screen. udah. Oke. Nah, yang pangkat min 1-nya itu pindah ke depan ke negatif 12. Kalau negatif 1 dikali negatif 12 kan jadinya 12. Makanya hilang negatifnya. Clear? Oke. Ya, saya coba pahamin ya Bu. Oke, sip. Kasih Bu. Darren raise hand mau tanya atau gimana Darren? Enggak kok Bu, saya udah Oh, enggak. Oke, sudah. Ada lagi yang mau tanyakan? Saya ingin bertanya, Oke, siapa nih? Raul. Raul, gimana Raul? Tadi saya kelewatan di bagian yang di kotak merah. Hah? Yang X sama dengan 2 akar 3 itu kenapa Oh ya? iya, oke. Yang warna biru ya? Sorry, yang warna merah ya? Oke. Mungkin Raul bisa lihat soalnya dulu. Jadi soalnya itu kita diminta bentar. Diminta sum of whole square is a minimum. Jadi yang diminta adalah yang hasilnya minimum ya Raul ya.
Nah, ternyata Raul, setelah kita hitung-hitungan, ternyata akan ada 2 buah X yang merupakan titik kritis. Jadi kalau Raul ingat kembali materi minggu lalu, kita itu kalau mau nyari titik kritis, kita belum tahu nih apakah dia akan jadi nilai minimum atau nilai maksimum. Yang kita tahu dari F aksen sama dengan 0, hanya muncul titik kritis. Dan titik kritisnya bisa lebih dari 1. Dan ternyata di sini ada 2 titik kritis. Lalu kita perlu ngecek nih, karena kita cuma mau cari yang minimum aja, caranya bisa banyak. Kalian boleh cari tahu kapan dia naik, kapan dia turun gitu ya. Sebelum X-nya 2/3 apakah naik atau turun pakai cara sketch curve boleh. Cara lainnya adalah karena ini practical problem, kita boleh coba cek dengan cara menginputkan nilainya Raul. Nah, karena di sini ada 2 buah nilai. Yang pertama adalah X-nya 2/3. Raul hitung nih. Tadi kita punya info bahwa perkalian 2 bilangannya, 2 numbernya adalah negatif 12. Berarti ketika X-nya 2/3, berapakah nilai Y yang harus Raul dapetin supaya X dikalinya negatif 12? Ternyata Raul punyanya ini. Demikian juga untuk yang kedua. Raul cari lagi Y-nya berapa. Nah, coba Raul bandingkan. Kan nilai, kita mau tahu nih ya. Bentar, ini untung aja Raul tanya. Kenapa coba teman-teman? Apa yang salah dari saya? Ada yang enggak? Kita ditanyakannya adalah yang F-nya adalah minimum. Ya, ada yang tahu kesalahan saya di mana? Sampai sini belum selesai ini. Ada yang tahu enggak? Kekurangan saya di mana? Ini saya baru sadar. Ada yang tahu enggak? Jawaban tadi belum tepat. Karena yang dicari adalah yang nilai dari sum square-nya itu adalah minimum, bukan nilai number Y-nya yang minimum. Sedangkan saya tadi milihnya Y. Jadi harusnya apa yang dilihat? Apa harusnya dilihat? Andrew ngantuk. Apa harusnya dicek? Kurang 12 Bu. Kenapa? Kurang 12 tadi itu Bu. Kurang 12 yang mana? Yang di lingkari biru. Yang Atau di lingkari biru, oh enggak. Kalau masalah hitungan itu semuanya sudah benar. Yang kurang adalah ketika saya menarik kesimpulan. Kalau tadi saya menarik kesimpulan, yang minimum cari nilai Y yang minimum. Padahal saya lupa. Yang ditanyakan bukan Y-nya yang minimum. Apa yang ditanyakan? FX ya. Betul sekali, F. Yang ditanyakan adalah nilai X dan Y yang membuat F-nya minimum. Nah, tadi saya malah cuma lihat Y-nya doang. Itu kesalahan saya. Ya, jadi dimintanya adalah berapa nilai X dan Y yang membuat F-nya minimum. Jadi seharusnya kita kembalikan ke si FXY. Ya, untuk yang warna merah sesuaikan kotak merah pakai warna merah ya. Jadi bentar. Ini kita pakai warna lain nanti soalnya di bawah udah dipakai. Ini kita pakai warna ungu deh ya. Yang satu lagi tadi ketika X-nya adalah min 2/3, maka Y-nya adalah 2/3. Kita hitung untuk yang kotak merah. Berapakah nilai fungsi F ketika X-nya 2/3, Y-nya negatif 2/3. Ternyata nilai F-nya adalah 2/3 kuadrat tambah min 2/3 kuadrat. Ya, jadi dapatnya adalah berapa nih? 24. Akan sama enggak dengan nilai yang ungu? Sama, karena kebetulan dia ada di dalam kuadrat. Kebetulan F min 2/3 dan 2/3 ternyata kita punya hasilnya 24 juga. Nah, artinya kita punya nilai minimumnya itu, nanti pakai kesimpulannya ya, di saya nggak cukup. Jadi nilai minimumnya akan tercapai ketika bilangannya adalah ada 2 kemungkinan, yaitu yang X-nya 2/3 dengan pasangannya negatif 2/3 dan juga yang pasangan ketika X-nya negatif 2/3 dan 2/3. Sebetulnya satu nilai, betul tidak? Ada yang bisa menyimpulkan kenapa saya bilang cukup satu nilai yang disebut? Kenapa? Di kesimpulan ya, nih. Coba saya bikin kesimpulan tulis. Saya pengen kalian bisa memahami ini tadi pertanyaannya, oke, ya. Saya bikin kesimpulannya seperti ini.
two numbers that the sum of whose, yang ini yang hijau saya hapus aja ya. Ini saya hapus. Saya bikin kesimpulan. Two numbers that the sum of whose square is a minimum. Yang mana? Boleh nggak saya cuma tulis ini aja? R ya. Ini. Boleh nggak saya cuma nulis satu kali? Nggak perlu Iya, Bu. pasangan. Boleh. Kenapa? Kenapa boleh? Karena kalau negatif di square selalu positif. Ya, karena bukan itu alif Vito, kurang tepat. Karena alif Vito tadi yang memisahkan itu di soal itu sebetulnya tidak ada pasangan X dan Y. Ya nggak alif Vito? X dan Y itu cuma terjemahan saya aja. Ya enggak, ya. Jadi sebetulnya numbernya kan diminta 2 number tuh. Boleh kebulak-balik kan? Boleh X-nya yang 2 akar 3 yang negatif, boleh juga X-nya yang negatif, Y-nya yang positif. Ya enggak? Nah, jadi itu hanya bahasa saya yang mentranslate 2 number itu adalah X dan Y. Tapi pada prakteknya ternyata 2 numbers itu kan sebetulnya bisa apa aja. Kecuali kalau ternyata pasangan XY saya angkanya beda. Maka bisa aja mungkin jawabannya ada 2 pasangan. Kebetulan yang di sini XY sama XY yang merah dengan XY yang ungu, dia cuma kebolak-balik aja. Tapi dia terserah sebetulnya mau yang mana. Maka saya cuma menyebutkan salah satu aja. Ya, gitu. Tadi siapa yang jawab ya? Ada Alif Vito sama siapa satu lagi ya? Kalau nggak salah tadi ada yang jawab deh. Saya, Bu. Amor, boleh. Alif Vito sama Amor boleh tulis linknya di chat. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Saya sambil copy soal. Ke chat juga ya. Oke, saya kirim ke chat. Ke toilet silahkan. Ini gambarnya, ada gambarnya ya. Jadi ada gambarnya saya cut juga. Nah, itu dia. Halo Bu, saya mau tanya. Oke, masih yang tadi berarti ya? Iya, yang tadi itu Kenapa? gimana kita tahu sum of y and x itu minimum dari yang Pas banget ada yang lewat ya kendaraannya. Gimana kita tahu bahwa sum of y itu adalah yang minimum? Betul? Pertanyaannya itu? Oke, jadi teman-teman pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa itu adalah suatu yang minimum, bukannya maksimal seterusnya. Maka Anda harus kembali bahwa Anda harus ngecek ini, misalnya ya, atau kalau misalnya partikel problem gini nggak usah pakai ini, nggak apa-apa karena awalnya ada X sama Y. Coba perhatikan yang ini, sorry, kehapus. Yang ini fxy pakai warna kuning. Saya punya fx-nya adalah seterusnya. Maka Anda bikin suatu garis bilangan yang dipakai x-nya atau yang y-nya Jennifer. Kita pakai x-nya ya, misalnya ya di sini 2 akar 3. Kalau di sketch curve kemarin kita cara menentukan minimum ada 2 cara. Cara yang pertama adalah kita bisa pakai cara sketch curve, tidak perlu di sketch, tapi kita cukup tahu kira-kira dia perilakunya, propertiesnya seperti apa. Apakah dari increase jadi decrease atau decrease jadi increase. Gitu. Nah ini Jennifer perlu tahu nih, ambil suatu titik di daerah ini, diinputkan ke, kalau mau lihat naik turun, diinputkan kemana? F atau F aksen? Ke F aksennya. Betul, F aksennya. Kalau F aksennya ternyata dia minimum, ini seharusnya nanti ini jadi kurang, yang ini lebih besar. Itu cara yang pertama. Jadi ngecek dari naik atau turun. Cara yang kedua,
Cara yang kedua adalah Anda boleh ambil sembarang titik, ya, Anda boleh ambil sembarang titik lainnya selain titik kritis. Yang dilingkari warna biru kan titik kritis nih, X-nya 2/3 sama negatif 2/3. Harusnya kalau diambil titik yang lain, hasilnya lebih besar dibanding yang ini. Contohnya, tebak-tebakannya, misalnya X-nya saya ambil -3, Y-nya saya ambil 4. Boleh nggak? X-nya -3, Y-nya 4. Kan dia memenuhi. 3 dikali -4 adalah negatif 12. Lalu saya input 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadinya berapa? 25. Sedangkan yang kita punya, berapa hasilnya? 24. Nah, berarti yang kita punya lebih minimum dibandingkan dengan titik lain yang bukan titik kritis. Berarti itu adalah minimum. Gitu, Jennifer. Bisa? Clear? Iya, terima kasih. Oke, silahkan dilihat layar chatnya. Nanti setelah praktikal problem ini kita bergerak ke limit atas sesuatu yang kalian suka. Kita ketemu Hospital Rule habis ini, ya. Coba perhatikan baik-baik soalnya. Di sana saya punya suatu lingkaran. Saya punya sumbu Y. Saya punya sumbu X. Saya punya sumbu Y. Saya punya lingkaran. Dan lingkarannya berjari-jari R. Setengah lingkaran. Soalnya yang nomor 36 ya. Nah, di sana terdapat suatu rectangle. Saya punya satu segi 4. Segi 4 itu bisa persegi, bisa juga persegi panjang. Sebetulnya persegi panjang yang bisa saya buat dengan cara kriterianya adalah alas persegi panjangnya, alas segi 4-nya. Saya nggak mau bilang persegi panjang ya, karena bisa aja square. Kriterianya adalah alas segi 4-nya berhimpitan dengan sumbu X. Lebarnya atau tingginya harus kena ke lingkaran. Ada banyak kemungkinan nggak sih bikin segi 4-nya? Banyak. Saya bisa punya seperti ini. Maksudnya ini lurus ya, jangan percaya Mak. Saya bisa bikin seperti ini. Bisa bikin seperti ini juga. Bisa banyak banget. Ya, bisa banyak banget. Nah, jadi segi 4 yang bisa dibentuk dengan kriteria si alasnya adalah berhimpitan dengan sumbu X. Kemudian ketinggiannya adalah mencapai lintasan lingkaran. Itu ada banyak. Dan ternyata kita diminta untuk mencari ukurannya. Dimensi itu ukuran dari segi 4-nya sehingga areanya maksimum. Kenapa sih? Yakin nggak sih maksimum? Karena ada area yang 0, teman-teman. Area yang mana? Kalau saya bikin ketinggiannya di sini, areanya 0. Karena cuma garis. Kalau mengambil alasnya di bawah dan dia tepat ketinggiannya di lingkaran yang kena ke sumbu X. Bisa juga 0 kalau segi 4-nya di sini. Berhimpitan. Ya. Jadi jelas kalau ini secara logika memang kita akan punya sesuatu yang maksimum. Minimumnya adalah 0, ya. Ini hanya untuk ilustrasi tadi. Nah, sekarang kita punya segi 4. Belum tahu kita apakah itu akan jadi square, apakah akan jadi persegi panjang, dan itu nggak tahu, ya. Informasinya cuma itu tuh. Cuman itu aja. Kalian diminta untuk mencari ukuran dari segi 4 yang areanya maksimum. Kira-kira dengan ide yang hanya seperti ini saja, kalian harus bisa bangun analisa apa aja sih info yang kita butuhkan. Pertama, kita yang mau dioptimasikan apa? Kita lanjut ke pertanyaan dulu. Yang mau dioptimasikan, yang mau dicari maksimumkan adalah area. Apa sih rumusnya area? Area untuk segi 4. Ada yang tahu area untuk segi 4? Ada yang mau coba raise? Oke, ada yang mau coba raise hand? Segi 4-nya apa dan seterusnya? Kira-kira apa yang bisa Anda analisa dari soal ini? Mati. Kayaknya kabel ininya, PC-nya enggak ini ya.
apa sih? Kurang kenceng. Jadi goyang dikit kayaknya ini. Tadi siapa yang angkat tangan? Jennifer? Jennifer yang ini masih yang tadi atau angkat tangan baru? Aku angkat tangan. Oh, kamu angkat tangan. Oke. Jennifer, informasi apa aja yang bisa Jennifer lihat kalau Jennifer punya gambar seperti ini? Area itu rumusnya apa, Jennifer? Width kali height. Habis itu Kenapa? dapat width kali height, tapi bisa Oke. width by r squared circle. Oke, width kali height pelan-pelan. Teman-teman katanya width itu dikali height kalau untuk yang rectangle. Width-nya di sini yang mana? Kok width? Itu x-nya. Width-nya. Nah, sekarang sebelum ke sana, sebelum menerjemahkan si width-nya sama ininya, kalian bikin dulu nih informasi apa lagi selain area, Jennifer? Yang nilai-nilai yang dekat sumbu x. Nah, bentar. Ada sesuatu yang bisa dimodelkan secara matematik lagi nggak? Selain itu, Jennifer. Bisa bikin menjadi A kali B ya, A kecil kali B kecil ya. Nanti saya gambarkan. Ini A kali B, kemudian ini adalah A-nya, gitu ya. Boleh? Ini adalah B-nya. Boleh? Boleh. Oke, apalagi informasi yang bisa dapetin Jennifer? Secara matematis. Konten kalau Jennifer tunjuk-tunjuk begini bingung nanti. Yang itu loh Bu, yang itu loh Bu. Nah, coba terjemahkan secara matematis. Ada yang mau coba bantu? Jennifer masih mau coba? Jennifer boleh tulis name-nya di chat. Yang lain. Kenapa Axel? Kenapa? Yang bisa kita cari atau yang bisa kita translate ke dalam bentuk matematik nih. Apa ya? Diagonal. Diagonalnya kenapa diagonalnya? Oke, kita tulis dulu ya. Jadi diagonalnya adalah A kuadrat plus B kuadrat. Diakalin gitu ya. Atau pakai dibuat aja ya. Terus kalau siku-siku yang mana siku-sikunya? Dari? Segi panjang. Oh, kata Axel katanya karena ini kita mau bikin rectangle di dalam suatu lingkaran, suatu circle, jadinya katanya harusnya simetris. Jadi simetris antara bangun datar yang di sebelah kiri sumbu Y dan di sebelah kanan sumbu Y. Ya, jadi boleh kita bilang bahwa A-nya itu terbagi dua. Oke, itu infonya. Tapi yang D ini kepake nggak kira-kira Axel? Yang diagonal. Pakai nggak? Tidak kepake. Oke, bisa pakai R dari diagonal. Bentar, R-nya nggak bisa dipakai buat diagonal. Tapi nggak pakai kan diagonalnya kan? Nggak kepake. Oke, Axel boleh tulis di chat. Belum nyampe nih, kira-kira apa lagi ya? Kan kita mau memaksimumkan area nih. A-nya adalah A dikali B. Sama kayak tadi nih, saya punya areanya adalah fungsi dua variabel berarti. Ya, ada A dikali B-nya. Ya, nah sekarang gimana caranya jadi satu variabel? Ada satu informasi yang sangat krusial yang sangat bisa bantu Anda menyelesaikan masalah ini. Ada yang tahu apa? Dari Siapa nih? Amor, kenapa Amor? dari R-nya bukan? R-nya kenapa R-nya? Kenapa R-nya? Kenapa R-nya Amor? Nggak jadi. Oh nggak jadi, oke nggak apa-apa. Amor sudah coba tulis name-nya. Jennifer bentar ya. Dama, kenapa Dama? Kalau menurut aku bisa dapat A sama B-nya itu dari R-nya si lingkaran, karena kan otomatis dari makin gede R-nya lingkaran makin gede ini kotaknya juga kan segi. Betul. Jadi bahwa A sama B bisa diperoleh dari radius. Tapi apa yang mengaitkannya? Karena gini Dama. Kenapa? Oh iya.
Ya paling saya anggapnya kan tadi sesuai kata Excel itu di area kiri dari y-aksis itu bisa sama dengan kayak dari Pasti. kanannya dari y-aksis. Betul, pasti sama, ya. simetri lipat, betul, simetri lipat pasti. Karena kalau nggak simetri lipat jadinya kayak trapesium, bukan segi Iya. 4. Oke, lanjut setelah itu. Terus saya anggapnya dari 0 ke ujung yang di itu siku-siku dari si segi 4-nya itu kan itu radius juga kan. Karena Dari kan mana itu nih? lingkaran. Bentar, saya tunjuk. Mana? Ini. Dari Ke sini? 0,0 Dari titik 0,0 ke? terus ke siku-siku yang nyentuh si lingkarannya Oh, itu. ini maksudnya. Iya. Makanya betul. kenapa saya bilang ini oke. Tapi masih belum terjawab ini. Secara objek masih bisa. Oke, Dama, apalagi Dama? Terus bisa dapat A kali B-nya dari Pitagoras. A kali B-nya bisa dapat dari Pitagoras. A sama B-nya bukan A kali B. Oke, jadi gimana? Yuk, A sama dengan apa? Area yang besar, yang A berarti A-nya apa? Ya. Apa dong? Apa ya? Akar gitu? Gimana ya? Oh, nggak jadi, nggak apa-apa. Boleh ditulis dulu NIM-nya boleh tulis NIM-nya dulu di chat. Saya tahu, nanti jangan raise hand dulu ya. Saya tanya Winnie sama Eduardo. Kalau nggak ada yang bisa jawab, sampai Jennifer juga di raise hand, nanti saya yang jawab. Winnie, boleh Winnie? Jadi sebelumnya bikin R kuadrat dulu nggak sih Bu? R kuadratnya kenapa? R kuadrat sama dengan A per 2 kuadrat ditambah B kuadrat. A per 2 kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini teman-teman, bahwa R kuadrat kalau mau pakai Pitagoras, R kuadrat yang warna hijau, ya, jadi kata Axel tadi kan R-nya warna hijau, boleh pakai Pitagoras, itu kenapa jadi A per 2? Karena saya memisalkannya, A-nya itu adalah sejauh dari yang kiri ke kanan. Rectangle yang kiri ke kanan. Jadi kita punya A per 2 kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, setelah itu gimana ini Winnie? Winnie, gimana habis ini? Dijadiin kalau saya sih B sama dengan Bu. B sama dengan ya teman-teman yang sudah sampai Winnie ini sudah setahap lebih maju karena luas area yang semurah adalah A dikali B dan A-nya ini adalah sebetulnya adalah fungsi 2 variabel. Sekarang dengan punya Winnie kita jadi punya 1 variabel. Enggak kok Bu, masih ada R-nya. R-nya itu anggap suatu angka yang diketahui. Jadi jawaban kita nanti semua dalam R. R-nya nggak akan hilang. Ya, Winnie boleh tulis NIM-nya di chat. Oke, untuk Eduardo Scotty dan seterusnya. Nanti tunggu kesempatan yang lain ya, karena ini sudah mulai terjawab. Yuk, kita lihat nih. Kita punya A. Ya, A-nya adalah A dikali B. Supaya lebih mudah, ya, kita punya A dikali B. Boleh enggak? Kalau misalnya, ini kan jadinya A per 2 nih. Sorry. Kalau misalnya kita mau pakai yang lebih simpel, ini boleh, ini betul ya. R kuadrat sama dengan A dibagi 2 kuadrat ditambah B kuadrat. Ini dari Pitagoras, kalaupun nggak dari Pitagoras, Anda boleh juga pakai persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dua-duanya bisa dipakai. Ya, X-nya di sini adalah A per 2, kemudian Y-nya adalah B. Ya, jadi kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang kalau misalnya kalian dibikin pusing dengan totalnya dari A, ini totalnya adalah A, berarti sebenarnya koordinat ini adalah setengah A. Kalau kalian mau jadikan alasnya menjadi 2A, sehingga titik yang bisa tebelin adalah titik A dengan min A, itu juga boleh. Ya, tapi terlanjur dari awal saya bikin adalah A, maka Anda boleh bikin jadi setengah A. Nah, sekarang berarti area ini boleh nggak sih saya bikin jadi 2 dikali setengah A dikali B. Boleh ya? Yang setengah A-nya kita bikin ganti dari punya Winnie.
Jadi kita punya Winnie tadi pakainya B ya. Saya pakai A ya Winnie ya, supaya A per 2-nya hilang. Jadi kita Oke, punya di sini adalah B akar dari R kuadrat negatif B kuadrat. Sampai sini. Kebayang? Jadi kalau di punya saya, si luas areanya bergantung pada variabel apa? Pada variabel B. Cuman satu peubah. Yang asalnya ada A sama B, sekarang cuma ada B. Enggak butuh ada R. R-nya itu ada sesuatu yang given, diketahui. Jadi kalau misalnya R-nya dikasih, jadikannya dikasih, ini akan ke-solve berupa angka. Ya. Nah, sekarang ini yang mau dimaksimumkan. Berarti kita mau cari A aksen. A aksen terhadap siapa? Terhadap B atau terhadap R? Terhadap B. Karena fungsinya fungsi terhadap B. Ada yang mau coba? Jennifer sama Dama turun dulu karena tadi sudah. Ada yang mau coba A aksennya? Boleh raise hand. Selain Jennifer sama Dama, ada yang mau coba? Alivito juga udah tadi ya? Udah kasih komplainan. Tadi dulu Ali, kita coba yang belum coba nih. Eduardo. Apa turunnya Eduardo? Jadi 2 dikali kali akar. Iya. Oke. Akar R kuadrat min B kuadrat. Lanjut. Dikali lagi. Dikali apa ditambah? Bentar, saya tanya dulu deh. Pakai apa nih Eduardo ngerjainnya? Yang Apa? Pakai apa coba? Chain rule, Bu. Sebelum chain rule ada apa dulu? Ada U dikali U dikali V. U-nya kamu pakai yang mana, Eduardo? Yang 2B. 2B-nya pakai U. Terus yang V-nya berarti yang akar ya? Yang akar. Oke, berarti yang Eduardo kerjain yang ini itu baru U aksen V. Ya kan? Jadi seharusnya setelah itu bukan kali, tapi tambah. Itu baru U aksen. Apa tambah U. Sekarang V aksennya. Silakan Eduardo. Apa? Jadinya 2B dikali sama Kalau bingung saya tulis gini. Oke, lanjut. Jadi apa? Jadi setengah. Betul. Dalam kurung R kuadrat min B kuadrat. Lanjut. Pangkat? Pangkat setengah min 1. Jadi min setengah ya? Min setengah. Oke, lanjut. Dikali lagi? Dikali sama 2R. Hati-hati. Ini fungsinya terhadap apa Eduardo? A aksen apa ya? Diturunkannya terhadap R atau terhadap B? Terhadap B. Terhadap B. Jadi R-nya dianggap apa? Suatu konstanta ya? Oh iya, konstan. Ya, berarti kalau R kuadrat diturunin jadi apa? Jadi R kuadrat. 0. R. 0. 0 ya, Bu? 0. Apapun konstanta diturunin jadinya adalah 0. Jadi sekarang R kuadrat turunin 0. Lanjut lagi Eduardo. Berarti 0 dikurang 2B. Min 2B. Ya enggak? Totalnya harus sama dengan apa? Kalau kita mau mengoptimumkan berarti harus sama dengan apa Eduardo? Harus sama dengan 0. Oke, terima kasih Eduardo. Nah, ini ya, kita dapat 0. Kita sekarang sederhanakan, 2-nya saya coret semua. Jadi saya punya R kuadrat negatif B kuadrat ditambah, dikurang karena ada negatifnya. Negatif dengan 2B kuadrat dibagi akar R kuadrat negatif B kuadrat sama dengan 0. Kalau saya tulis gini langsung, ini ada yang salah enggak? B kuadrat habis, oke. Sekarang, kalau saya langsung tulis begini, bingung enggak? Silahkan dipahami baik-baik. Ini saya ada yang ke-skip langkahnya, tapi cuman kayak perhitungan bolak-balik biasa.
Dan ini akan menjadi R kuadrat min 3B kuadrat sama dengan 0. Jangan yang ini dibikin B sama dengan aja. Ya, jadi B kuadrat sama dengan R kuadrat per 3. Ya, jadi saya punya B-nya adalah yang R kuadrat per 3 diakarin. Kalau B ini mungkin positif, mungkin negatif enggak? Saya tanya, ambil B itu akar itu bisa positif, bisa negatif. Kita ambil yang mana? Ambil yang positif atau ambil yang negatif? Positif, Bu. Positif, Bu. Kenapa ambil yang positif? Karena panjang nggak bisa negatif. Karena kita cuma mau menghitung ukuran si rectangle-nya itu. Ya, jadi kita punya B-nya adalah itu. A-nya berapa nih sekarang? Ya, kita punya A per 2 dulu nih. Dari sini, A per 2 adalah dikuadratin R kuadrat negatif B kuadrat. Gitu ya, dapatnya adalah 2 per 3 R kuadrat. Sehingga A per 2 adalah akar R akar 2 per 3. Ya, itu adalah untuk A per 2-nya. Jadi saya punya A-nya adalah R2 akar 2 per akar 3. Boleh disederhanakan. Ya, boleh disederhanakan, mau dirasionalkan, dikali akar 3, dibagi akar 3 juga boleh. Jadinya bentar, kita cek dulu ya. A per 2, kemudian mana nih? R kuadrat minus B kuadrat. B kuadratnya adalah R kuadrat per 3. Jadinya adalah 2 per 3. Oke, betul ya? Permisi, Bu. Boleh? Kenapa? Tadi Ibu Ada yang salah bukannya hitung? harusnya, iya Bu, bukannya harusnya jadi min B kuadrat aja ya Bu, nggak ada duanya ya? Bentar, yang mana nih? Yang mana nih? Yang kiri Bu, yang kiri. Kiri, wait. Yang min 2B, bukannya harusnya B kuadrat aja. Bentar, yang kiri itu berarti saya coba pakai warna merah. Ini? Yang ini? Bukan Bu, yang atasnya. Yang atasnya. Ya itu kan ada min 2B kuadrat, bukan B kuadrat aja. Bukannya, ini bukannya hilang ya? Ini dengan ini hilang. Iya Bu, kan tadi Ibu bilang katanya dibagi 2. Oh iya betul, dibagi 2 semua, jadi nggak ada 2-nya, betul. Ya, terima kasih. Siapa nih? Juan Bu. Boleh tulis di itu ya, boleh tulis di chat ya. Jadi ini adalah B kuadrat, maka otomatis ini B-nya berubah. Kita perbaiki, B-nya adalah R kuadrat per 2. Ya, jadi B-nya adalah R per akar 2. Ya, jadi R akar 2 per 2. Yang hijaunya perbaiki. Kita punya yang hijaunya adalah, ini udah betul ya, A per 2 R akar 6 itu ya, per 3. Jadi A-nya, kan tadi diperbaiki. Jadi saya punya R kuadrat, ini, yang ini coret. Please, handphone siapa itu? Boleh di-mute dulu. R kuadrat dikurangi R kuadrat per 2 ya. Jadi kita punya R kuadrat per 2. Jadi bentuknya apa yang terjadi? A per 2 sama dengan R akar 2 per 2. Ya. A-nya adalah R akar 2. Dapat A-nya, dapat B-nya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Wait. B-nya R akar 2 per 2, saya hitung dulu betul. Ini A per 2-nya adalah R kuadrat negatif B kuadrat. B kuadratnya adalah R per 2, R kuadrat per 2. Betul? Betul ya? Kalau yang salah mau perbaiki dulu. Betul ya? Dama, raise hand. Ada yang salah hitung nggak saya? Jennifer mau tanya. Ya saya mau tanya Bu, gimana itu jadi B squared bukan 2? Kan ada yang negatif 2B di belakang itu. Bentar, yang mana nih? Saya ada salah hitung di mana? Bentar. Yang tadi baru diganti, boleh dijelaskan Bu? Oh, dijelasin.
Yang ini? Ini? Bukan Bu, yang dicoret merah itu kan B squared-nya dari 2B squared itu. Kenapa duanya di 2B, bentar. Berarti Jennifer tanyanya ini? Iya, soalnya di belakangnya kan ada negatif 2B lagi, makanya aku agak bingung. Oh, oke. Jadi gini Jennifer, ini adalah yang di lingkaran warna merah, itu adalah hasil dari U V aksen ya. U-nya 2B, V aksennya adalah setengah dikali R kuadrat min negatif B kuadrat min setengah betul dikali min 2B. Nah, nanti temannya ada yang mau koreksi. Sebetulnya yang salah itu saya. Coba Jennifer lihat. Sebetulnya di sini ada 2. Di sini ada 2. Kalau sampai situ bisa. Setelah itu bisa ya. Nah setelah itu teman-teman ngoreksi ibu bilang tadi kan mau dibagi 2 semua, tapi ibu lupa yang sebelah kanannya nggak dibagi 2. Jadi ketika dibagi 2 semua yang merah ini hilang gitu Jennifer. Bisa ya? Oh jadi dibagi 2 kali. Iya, bukan dibagi 2 kali, tapi satu equation kalau matematika itu adil. Jadi kalau ruas kiri dibagi 2 semua, kanan juga dibagi 2. Kebetulan yang kanan kan 0. Iya kan? Nah yang kiri dibagi 2 semua, makanya kenapa nggak ada 2-nya. Gitu ya. Dama ada yang mau tanyain dulu? Nggak ada? Oke. Misi, saya ingin bertanya. Kenapa? Di bagian bawahnya gambar, sebelumnya A aksen itu kan ada A sama dengan A kali B. Bentar. Oh ini? Ini? Iya. Nah itu kan dengan 2 kali setengah A kali B. Nah dari situ ke bawah itu aku bingung tadi. Oke. Jadi tadi kita punya yang punya Winnie ya. Bentar Dama coba lihat dulu yang ini, yang dikotakin kuning di sebelah kanan. Saya Raul Bu. Raul bukan Dama. Raul bisa paham yang warna kuning dikotakin? Iya Bu. Oke, R kuadrat sama dengan A kuadrat per 2 dan seterusnya ya. Oke, tadi berhubung saya nggak mau ribet, jadinya yang A dikali B itu saya akalin dengan 2 dikali setengah A. Sampai sini bisa? Iya Bu. Oke, kemudian dari yang punya Winnie, kita punya R kuadrat sama dengan A per 2 kuadrat plus B kuadrat. Berapakah nilai A dibagi 2 kuadrat? Dari yang punya Winnie ini jadinya apa Dama? Raul, sorry. R kuadrat min min B kuadrat. Sekarang kalau cuma mau A per 2 aja, berarti muncul akar ya? Iya. Makanya kenapa di sini ada akar? Gitu. Kenapa depannya ada B? Karena ada ini. Ke sini. Bisa? Iya, bisa, Bu. Oke, clear teman-teman yang lain? Oke, saya kasih soal yang lain, boleh kalian kamu tanya lagi, saya kasih soal lain sambil saya mau absen ya. Udah jam 10 ternyata. Coba kita bikin yang mana ya, ini aja. Saya kirim soal ke chat, nanti kita bahas. Oh, nggak ada. Oke, saya tunggu sambil absen dulu. Jadi kalau practical problem, pelajarannya apa nih? Kalau practical problem itu berarti kendalanya adalah bagaimana kalian bisa mentranslate. Translate dari bentuk soal cerita ke dalam bentuk matematika, dicari fungsinya apa yang mau dioptimumkan, setelah itu baru kerja. Yang bagian tersulitnya adalah yang dikotakin warna kuning atau menentukan rumus area itu seperti apa. Ya, jadi kalau misalnya bentuk areanya ternyata pakai rumus apa, kemudian ada apa aja yang bisa dipakai, kalau semua fungsinya udah ketemu, ke bawahnya jadi gampang. Karena cuma tinggal derivatif. Jadi poin utamanya di mana? Poin utamanya adalah di rumus yang area A dikali B sama yang dikotakin warna kuning yang tadi ini bilang. Ini malah yang Axel sama Winnie itu saya baru kepikiran yang apa namanya pakai Pythagoras ya. Sama ini saya ingatnya langsung apa coba? Saya ingatnya langsung rumus lingkaran. Ketemu lingkaran, oh iya lingkaran ternyata ya. Gitu. Silakan jika ada yang mau tanyakan dulu.